Chapter 155. Was. Zuo Fan menghilang saat berikutnya. Hati Huang Pu Qingyun dalam kesulitan. Bagaimana bisa seorang anak Bon Tempering lolos dari serangan diam-diamnya? Guntur bergulir dan jantung Huang Pu Qingyun membeku, merasakan bahaya merayapi dirinya. Satu-satunya reaksinya adalah sedikit memiringkan kepalanya. Was. Sebuah kilatan petir melesat melewati wajahnya, mengeluarkan darah. Dahi Huang Pu Qingyun basah oleh keringat. Dia memiliki indera bahaya yang tajam, jika tidak, kepalanya akan terlepas dari bahunya. Bam! Dia mungkin menghindari pukulan mematikan, tetapi pukulan palu melesat ke perutnya. Dia merasakan sakit sampai ke sumsumnya seolah-olah meriam ditembakkan ke arahnya. Dengan gemuruh, ia terbang kembali dan membuat lubang selebar 3 meter di dinding arena bunga melayang. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tidak jelas bagaimana dia bahkan diserang, hanya untuk akhirnya berakhir melalui tembok. Kekek di tribun timur membeku. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Huang Pu Qingyun kalah ketika dia yang memiliki kekuatan lebih besar, ketika dia yang diuntungkan? Lawannya hanyalah seorang anak penempa tulang. Terkejut, orang-orang melihat ke tengah panggung hanya untuk merasakan wajah mereka berkedut. Zuo Fan berdiri di sana dengan segala kemegahannya, dengan sayap petir berkedip di belakangnya. Kakinya masih tinggi, alasan yang jelas di balik kemunduran Huang Pu Qingyun. Sayap-sayap itu, mungkinkah? Zuo Fan, tetua kelima lembah neraka menggertakkan giginya karena kedengkian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini luar biasa bagi orang banyak. Mereka pernah mendengar tentang iblis Zuo Fan ini dan sensasi yang ditimbulkannya. Tentang sayap kilatnya dan kebiadabannya yang kejam. Siapa yang bisa melihatnya datang? Yang mengalahkan Vicious Pill King 4 kali, yang melampaui gelar Pill King, Heaven Toppling Pill, lagu Grandmaster yang sama, sebenarnya adalah satu-satunya Zuo Fan. Bahkan Chu Qingcheng dan orang-orang gedung bunga melayang berada dalam keadaan syok. Iblis keji dan penipu dari seorang pria itu sebenarnya adalah Song Yu yang keras kepala, blak-blakan, dan bodoh. Mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan, atau lebih tepatnya, penampilan Zuo Fan sangat meyakinkan, dia membuat semua orang menari mengikuti iramanya. Tahukah kamu bahwa dia adalah Zuo Fan selama ini? Pengawas peoni bertanya kepada kelompok Long Jiu. Mengangguk, Long Jiu mengelus jenggotnya sambil terkekeh, memang. Dan persahabatan kita dengan anak itu juga tidak dangkal. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan bergabung dengannya dalam melawan lembah neraka dan Regen Estate? Pengawas iris mengerutkan kening karena khawatir. Mereka semua melihat kekuatan Huang Pu Qingyun. Sekarang dia memiliki 3 rumah lain yang membantunya. Mereka berada di luar kedalaman. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Ini adalah titik balik. Begitu mereka bergabung dalam pertarungan ini, kerusakan terjadi, dan perang 7 rumah akan meletus. Dengan betapa gentingnya keadaan Drifting Flowers Edifice, akhir mereka dijamin. Mereka tidak ingin melihatnya terjadi. Namun, pelaku nomor 1 lembah neraka, Zuo Fan, keluar dari lemari. Sekarang 7 rumah terbelah karena mempertahankan Zuo Fan atau ingin membunuhnya. Drifting Flowers Edifice menyimpan dendam terhadap pihak yang ingin membunuh Zuo Fan. Karena itu, mereka tidak dapat bergabung dengan mereka. Di sisi lain, pihak Zuo Fan adalah yang terlemah, pasti akan gagal. Pengawas iris dan pengawas peoni berada dalam kesedihan, di ambang air mata.
Kamu ditampar berkali-kali sebelumnya. Tetapi mengapa kamu muncul sekarang, di depan begitu banyak orang? Parahnya, di depan musuhmu. Mengapa kamu membuat kami begitu sulit? Drifting Flowers Edifice tidak pernah menyinggung kamu, jadi mengapa kamu ingin menyakiti kami? Xie Tianyang dapat menebak apa yang mereka pikirkan dan memberi isyarat dengan acuh, jangan khawatir sekarang. Tidak perlu bergabung dalam pertempuran yang menyedihkan ini. Kami berencana untuk duduk kembali juga. Kamu tidak akan membantunya? Pengawas Peony bingung dan senang. Bingung karena dia selalu mengatakan dia dan Zuofan melewati suka dan duka bersama, tetapi tidak mau membantunya sekarang ketika itu penting. Senang, karena mereka bisa bermain polos. Karena tidak ada yang akan membantunya, maka Drifting Flowers Edifice tidak perlu repot dengan masalah orang lain. Namun, melihat mereka begitu tidak berperasaan, Xiao Dandan sangat marah. Dan kamu menyebut dirimu saudara sambil takut untuk mengulurkan tangan ketika itu penting. Jika kamu tidak mau membantunya, aku akan melakukannya. Xiao Dandan baru saja mulai berlari ketika Peony Overseer menyeretnya kembali. Jangan membuat masalah, Nona. Zuofan itu memiliki reputasi yang buruk. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan saat bersembunyi di Drifting Flower City? Kenapa kau masih memperlakukannya seperti suamimu? Dan kenapa kamu lebih tergila-gila dari sebelumnya? Kota bunga melayang di kutub. Xiao Dandan merasa kecewa. Tuan, akhirnya aku menemukan pria yang baik dan aku tidak bisa hanya duduk dan melihatnya mati. Nona Dandan adalah begitu berbudi luhur, layak bagiku memanggilmu saudara ipar. Petik 2. Xie Tianyang terkikik, jangan khawatirkan kepala kecilmu yang cantik. Ini semua adalah bagian dari rencana induk bocah itu. Dia bahkan memperingatkan kita untuk tidak terlibat dan percaya padanya untuk menyelesaikan ini sampai akhir. Apakah ini benar? Atau apakah kamu hanya mengatakan ini untuk mengalihkan kesalahan dan menutupi mata aku? Xiao Dandan mencurigainya. Yang lain tertawa sambil menggelengkan kepala dan bahkan pengawas Peony pun merasa pahit. Gadis bodoh, menurutmu siapa mereka? Jika orang-orang dari 7 rumah mengatakan mereka tidak akan pergi menyelamatkannya, maka itulah yang akan mereka lakukan. Mengapa mereka pergi dan berbohong kepada seorang gadis? Melihat kecurigaannya tidak terhapuskan, Long Kui tertawa terkikik. Nyonya Dandan, bocah itu tidak mau mengganggu kami. Takut Regent Estate akan mengincar kami dan mempengaruhi kebangkitan klannya. Yang mengingatkan aku, ini semua adalah bagian dari tujuan egoisnya. Mengapa orang biadab yang kejam dan licik seperti dia menunjukkan kebaikan sebaliknya? Mengapa dia membebani dirinya sendiri dengan kehidupan orang lain? Ini membawa aku kembali ke kekacauan yang terjadi di Windegaze City antara kami dan lembah neraka. Dia mengambil keuntungan dari kekacauan dan membunuh 2 orang tua mereka, sementara membuat kita jatuh. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang suamiku. Tidak bisakah kamu melihat itu semua karena kecerdasannya? Xiao Dandan memotongnya dengan nada kesal. Menggelengkan kepalanya, Long Kui tetap diam. Apa sih bagusnya dia? Apa yang membuat wanita dewasa ini begitu delusi padanya? Mengabaikan keponakan bela dirinya, pengawas iris memandang Zuofan lalu ke Long Jiu. Paman Jiu, kamu mengatakan bahwa dia ingin membawa ini oleh dirinya sendiri. Tapi bagaimana seorang kultivator tempering tulang mampu menghadapi 4 rumah yang mengeroyoknya dan melarikan diri dengan nyawanya? Maukah kamu campur tangan jika kematiannya pasti? Long Jiu terdiam lama, lalu mengangguk dengan keyakinan yang teguh. Ya,
dia adalah saudara yang aku percayai tanpa pertanyaan. Aku juga. Aku berhutang padanya. Xie Tianyang menyeringai, lalu terkekeh pada sosok tinggi di arena. Namun, kita mungkin terlalu banyak berpikir. Dia menyimpan ini di dalam tas. Apa? Dia benar-benar dapat melarikan diri di bawah pengawasan 4 ahli? Peony Overseer tersentak, itu akan membuatnya seperti yang dibicarakan rumor, orang aneh. Keempatnya adalah tokoh terkenal dari Profound Heaven Stage. Hahaha, dia tidak diragukan lagi, orang aneh. Xie Tianyang tertawa, aku juga tidak tahu apakah dia bisa kabur. Tapi aku tahu dari pertarungannya dengan Yu Guiqi. Dia tidak bodoh. Selama dia menetapkan pikirannya pada sesuatu, dia akan melihatnya sampai akhir. Mereka semua harus mengangguk pada ini dan kembali untuk menyaksikan peristiwa yang terjadi. Tabrakan. Dengan ledakan, Huangpu Qingyun terbang keluar dari puing-puing. Ada debu di sekujur tubuhnya, tapi selain itu, tidak ada goresan di tubuhnya. Namun, dia tahu betul bagaimana sakit perutnya. Merasakan perutnya dengan hati-hati, Huangpu Qingyun memperhatikan Zuo Fan yang bersayap dengan sungguh-sungguh. Dia meremehkannya karena memiliki budidaya tempering tulang. Tetapi faktanya, kecepatan Zuo Fan bukan satu-satunya yang melampaui tahap, kekuatan tubuhnya juga. Sebagai sesama pembudidaya tubuh, Huangpu Qingyun tahu betapa sulitnya Zuo Fan. Apa yang melampaui ini, bagaimanapun, adalah keterkejutan menemukan seseorang dengan metode kultivasi tubuh yang lebih biadab daripada seni tubuh Imperial Tyrant Regent Estate. Melonggarkan kakinya, wajah Zuo Fan selalu sama, tenang dan tidak berperasaan. Dia membuka kotak kayu di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Akar akhirnya menjadi miliknya. Menyeringai dari telinga ke telinga, Zuo Fan meletakkan kotak itu dan mengabaikan tatapan terperangah dari semua orang saat dia mengalihkan perhatiannya ke pertemuan 100 pil, Tuan Muda kedua. Bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang menjadi tidak layak? Akar bodi, hahaha, seperti yang kamu ketahui, sebagai Raja Pil dari pertemuan 100 pil ini, aku berhak untuk itu. Dasar bajingan, kamu tidak akan hidup cukup untuk menikmati aku teh? Mata Huangpu Qingyun meledak dengan niat membunuh. Mengangkat bahu, Zuo Fan terkekeh membalas, jika milikmu benar-benar mengambilnya, aku paling tidak takut seseorang mengambilnya dariku. Wos! Dengan suara tiba-tiba, tetua kelima lembah neraka melintas tidak 10 meter darinya. Dia melotot, Pang, kamu Zuo Fan yang membunuh tetua ketujuh? Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Banyak dari lembah neraka melihat sayap petir yang sama ketika kamu melakukan kejahatan. Kapan aku pernah mengatakan yang sebaliknya? Hehehe, sekali lagi, siapa lagi di luar sana yang cukup berani untuk secara terbuka mencuri apa yang didambakan salah satu dari 7 rumah? Wajah Zuo Fan perlahan berubah ke penampilan aslinya. Meskipun tahu itu akan datang, kerumunan masih dipenuhi dengan kepanikan. Wajah Zuo Fan sama dengan perintah pembunuhan lembah neraka. Kerumunan berubah menjadi kekacauan saat masing-masing berlari ke arah mana. Pertarungan antara pembunuh dalang lembah neraka, Yu Guiqi, Zuo Fan dan tetua kelima mereka bukanlah sesuatu yang berani melibatkan klan tingkat pertama, kedua dan ketiga ini. Jika karena suatu bencana, mereka terbunuh karena serangan nyasar, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk meratap. Meskipun ketakutan seperti itu, mereka tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Pil Heaven Toppling yang luar biasa, lagu Grandmaster, yang akhirnya menjadi iblis Zuo Fan. Di bawah pengepungan 7 rumah,
satu-satunya akhir adalah dengan kepala di atas tombak. Terlepas dari apakah dia adalah iblis Zuofan, atau Zuofan yang aneh, bagaimana mereka bisa lolos dari jebakan 7 rumah? Chapter 156. Pemikiran Chu Qingcheng selaras dengan yang lainnya. Dia menatap wajah yang berubah namun jelas bangga dengan ketidakpastian. Zuofan telah berbohong padanya sejak awal, namun dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk mengecewakannya. Ternyata dengan intervensinya, semua krisis terbentang di hadapannya, terurai, menunggunya untuk menyelesaikannya dengan mudah. Dia jadi percaya bahwa dia dan gedung bunga melayang berhutang padanya. Sekarang tidak ada alasan baginya untuk menahan diri dari membantunya menghindari bahaya yang dia alami. Namun, itu hanya berlaku jika dia bukan orang lain selain Zuofan. Lagi pula, dia membunuh tetua ke-7 lembah neraka. Jika dia memilih untuk membelanya, lembah neraka akan segera mengetuk pintunya dengan perang. Regent Estate dan Pilking Hall juga tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas. Dengan demikian menandai akhir dari Drifting Flowers Edifice. Dia tenggelam dalam pikirannya beberapa saat sebelum mengambil keputusan. Chu Qingcheng menggertakkan giginya dan matanya bersinar dengan keyakinan saat dia mengambil langkah sederhana. Kematian bukanlah apa-apa, karena hari ini adalah hari penghakiman Drifting Flowers Edifice. Tanpa bantuan pria ini, Vicious Pilking akan menguasai seluruh Drifting Flowers Edifice hanya dalam 2 hari. Daripada berjuang di ambang kematian, berakhir di samping pria yang dia kagumi dengan ledakan sepertinya bukan cara yang buruk. Kiprah Chu Qingcheng menjadi tegas dan mengangguk pada Tao dan Niang, bibi Tao. Jelas pada niatnya, Tao dan Niang menghela nafas saat dia juga semakin teguh. Tapi saat itu, 1 pita sutra merah dan 1 pita sutra biru menahannya erat-erat sebelum mengangkatnya ke teras. Aku tahu kalian berdua bodoh, tapi untungnya aku berhasil menghentikanmu. Peony Overseer dan Iris Overseer melepaskan pita dan menghela nafas. Xie Tianyang kemudian bergegas menjelaskan maksud Zuofan. Keduanya terkejut, tidak dapat memahami bagaimana seorang pembudidaya tempering tulang dapat menghadapi 4 ahli surga yang mendalam. Itu tidak mungkin bahkan untuk orang aneh seperti dia. Mengangkat bahu, Xie Tianyang menghela nafas. Aku telah memenuhi tujuan aku dan memberitahu kamu tentang keinginannya. Jika kamu masih ingin gegabah, yang akan kamu lakukan hanyalah merusak rencananya. Kemarahannya akan tertuju padamu. Mari kita lihat dia berani marah padaku. Chu Qingcheng berteriak. Namun segera, dia menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk pertengkaran biasa. Dengan senyum busuk, Xie Tianyang berbicara berputar-putar, gedung Lord Chu, kamu tidak tahu sejauh mana pembalasan bocah itu. Pada saat kamu mengetahuinya, kamu akan menangis. Hehehe. Chu Qingcheng menyaksikan arena dengan bingung. Pada saat yang sama, Huang Pu Qingyun dan Zuofan berbalik ke arah teras seolah sinkron. Huang Pu Qingyun khawatir Chu Qingcheng akan membela Zuofan. Dia tidak ingin melawannya dan sekarang dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiran ini. Sementara itu, Zuofan bahkan lebih khawatir. Jika Chu Qingcheng berdiri, rencananya akan hangus. 2 rival sebenarnya rela berhenti sejenak demi seorang wanita. Bocah, sudah waktunya kamu membayar kesengsaraan saudara laki-lakiku yang ke-7 dengan hidupmu. Tiba-tiba, tetua kelima lembah neraka menyerang Zuofan. Tubuhnya meledak dengan kekuatan dan menyala menjadi api merah saat dia mengayunkan Zuofan. Tinju itu dipenuhi amarah dan dilempar dengan tergesa-gesa,
tetapi itu memicu badai. Zuo Fan bahkan tidak bisa bernapas dari kekuatannya, seolah-olah sebuah gunung menghancurkannya. Lapisan kelima dari Profound Heaven Stage, dan seorang kultivator tubuh juga. Pupilnya berkontraksi, meskipun dia memiliki firasat tentang kekuatan pria itu melebihi kemampuannya harapan. Meskipun menjadi ahli surga yang mendalam juga, dia berada di liga yang berbeda dari Yu Guiqi. Zuo Fan menimbangnya dengan seksama dan sampai pada kesimpulan bahwa dia jauh dari kekuatan tubuh pria ini. Tapi setiap orang punya kekurangan. Dagingmu mungkin baja, tapi aku punya 2 bilah di belakangku. Dengan kebiadaban di matanya, Zuo Fan berdiri tegak. Sayap petir melengkung menjadi sabit dan menyerang tetua kelima. Yang satu meretas tinju yang menyala, yang lain wajahnya. Zuo Fan rela menerima luka berat ini jika itu berarti kematian lawannya. Melihat sabit yang masuk, tetua kelima menginjak. Dengan sebuah ledakan, dia berhenti di jalurnya dan terbang mundur. Sayapnya meleset dan dengan ledakan, lubang 5 meter tertinggal 3 meter dari tetua kelima. Gumpalan asap hitam melayang di atas lubang. Merasakan keringat dingin mengalir di kepalanya, ekspresi tetua kelima berubah serius. Dia tidak lagi menyerang sembarangan. Dia sekarang tahu bagaimana Yu Guiqi menemui ajalnya. Bocah ini terlalu kejam. Tidak hanya untuk musuhnya, tetapi bahkan untuk dirinya sendiri. Mungkin terlihat menguntungkan menukar luka dengan pembunuhan, tapi dia akan membuka dirinya untuk orang lain. Babi yang siap disembelih. Untuk membuat keputusan biadab dalam sepersekian detik menunjukkan betapa licik dan kejamnya dia. Penatua kelima mulai khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Bagaimana jika anak nakal itu naik dan memilih untuk menjatuhkan mereka berdua? Akhir seperti itu tidak akan ada artinya. Orang-orang yang khawatir di teras menyaksikan dengan kaget. Apakah ini iblis Zuo Fan yang dikabarkan? Dia memang monster. Namun, para wanita dari Drifting Flowers Edifice datang untuk menemukan bahwa dia memiliki aura yang mendominasi. Dalam keadaan ini, di mana Zuo Fan adalah yang terlemah dalam hal kultivasi dan jumlah, ia memancarkan aura yang terkuat, orang yang memandang rendah orang lain dengan bangga. Sementara tim Huangpu Qingyun, yang memiliki kultivasi dan jumlah yang lebih tinggi, suram dan tertekan. Sikap mereka terlihat sebagai yang terlemah dari kedua belah pihak. Pertukaran sebelumnya antara tetua kelima dan Zuo Fan adalah contoh sempurna. Zuo Fan bersedia mempertaruhkan nyawanya sementara tetua kelima tidak cukup setuju dengan mempertaruhkan nyawanya dalam satu serangan. Itu berakhir saat dimainkan, dengan elder kelima ketakutan dan Zuo Fan menang. Aku yang menyerang lebih dulu tetapi akhirnya takut dengan sabitnya. Sungguh memalukan. Beginilah seharusnya seorang pria, berani. Aku akhirnya menemukan pria sejati. Betapa hebatnya dia juga suamiku. Xiao Dandan sangat dicintai, dengan hanya dia di matanya yang pernah tergila-gila. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya tetapi merasakan bagian yang adil dari perasaan yang tumbuh juga. Iya, beginilah seharusnya suamiku, pahlawan yang tak terkalahkan. Di arena, tetua kelima menyadari penghinaan. Dia kesal, tapi dia tetap diam. Zuo Fan menyeringai dan meletakkan body root di thunder ringnya. Milikmu benar-benar tidak akan lagi menghiburmu, Buh Bai. Zuo Fan diselingi dengan injakan dan terbang. Sayapnya menembaknya tinggi di langit. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Mendengus, tetua kelima juga menginjaknya, mengejarnya. Hanya dalam hitungan detik, dia menyusul Zuo Fan. Namun,
Zuo Fan mengharapkan ini dan sayap petir berubah menjadi cambuk saat mereka mencambuknya. Pergilah. Dasar bajingan kecil, kau pikir kamu satu-satunya yang memiliki harta iblis? Penatua kelima telah bersiap. Tangannya tiba-tiba memegang palu merah besar. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengayunkannya ke Zuo Fan. Jika kamu punya nyali, mari kita lihat kamu mempertaruhkan nyawamu lagi. Harta karun iblis kelas 5. Zuo Fan menggertakkan giginya dan menggeser sayapnya menjadi perisai. Dengan musuh yang memiliki harta iblis kelas 5, menukar luka dengan nyawa tidak mungkin sekarang. Hidupnya mungkin yang pertama binasa. Bam! Zuo Fan menabrak tanah seperti meteor, mengambil awan debu. Ketika dibersihkan, itu mengungkapkan panggung yang hancur. Chu Qingcheng dan yang lainnya terkejut. Xiao Dan bahkan melompat untuk mencari tubuhnya. Tetapi Peony Overseer menangkapnya sebelum dia bisa melakukannya. Kelompok Long Jiu tampak muram. Penatua kelima lembah neraka adalah seorang kultivator tubuh. Jika serangan palu ini tidak langsung membunuh Zuo Fan, itu pasti akan meninggalkan bekas. Jika situasinya memburuk, mereka tidak punya pilihan selain menyinggung Regent Estate dan bergabung dalam pertarungan. Sesepuh kelima melayang ke bawah dan menghancurkan tanah dengan palunya, membuat gempa bumi 3 kali. Huangpu Qingyun menatap reruntuhan. Lalu tetua kelima yang bangga dan terkekeh. Hahaha, tetua kelima memang ahli kultivator tubuh lembah neraka. Senimu sekuat Imperial Tyrant Body Art milik Regent Estate. Kamu terlalu baik, tuan muda kedua. Hahaha. Penatua kelima memalsukan kerendahan hati. Dia selalu yakin dengan metode kultivasi tubuhnya. Kata-kata pujian Huangpu Qingyun membuat jantungnya berdebar dengan bangga. Huangpu Qingyun menoleh ke reruntuhan lagi sambil tertawa. Dengan kekuatan tetua kelima, bocah itu pasti hampir mati jika belum mati. Bisakah aku meminta bantuan dari tetua kelima? Jika dia masih hidup, izinkan aku untuk membalas dendam untuk tetua ketujuh lembah kamu. Mata Huangpu Qingyun bersinar dengan niat membunuh yang telanjang. Tetua kelima tahu dia setelah ini selama ini dan tidak ada salahnya mendapatkan bantuannya atas masalah kecil seperti itu. Dia tertawa, yang lain tidak layak, tetapi jika itu adalah permintaan tuan muda kedua, jangan ragu untuk melakukannya. Tapi aku ingin kembali ke lembah neraka dengan kepalanya. Aku tidak akan pernah melupakan tindakan patuh tetua kelima. Huangpu Qingyun kemudian berjalan menuju reruntuhan dengan niat membunuh. Sejak zaman kuno, satu gunung tidak cukup besar untuk 2 harimau. Ini adalah takdirmu, bahwa aku akan memeras hidupmu untuk menenangkan hatiku. Kelompok Chu Qingcheng menatap dengan cemas dan khawatir bahwa dia akan membunuh Zuo Fan. Paman Jiu, apakah kita menyerang? Chu Qingcheng bertanya dengan tidak sabar. Tapi mata tunggal Long Jiu menatap reruntuhan, masih merenung. Ini hanya bekerja untuk menambah lebih banyak tekanan pada Chu Qingcheng. Chapter 157. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Chu Qingcheng telah mencapai batasnya lagi, menjentikkan lengan bajunya saat dia bergegas menyelamatkannya. Long Jiu dan kelompoknya tak berdaya mengikutinya. Namun sebuah ledakan menghentikan mereka sebelum mereka sempat melakukan intervensi. Huangpu Qingyun berada tepat di tepi panggung yang hancur ketika melesat ke udara. Sosok hitam melintas dan sebuah kaki menghantam pipi Huangpu Qingyun. Huangpu Qingyun terbang sejauh puluhan meter dan sekarang melihat bintang. Sosok hitam itu masih jauh dari selesai, berkedip-kedip di belakang Huangpu Qingyun dan ditebas dengan 2 kapak gemuruh untuk kepalanya.
Huang Pu Qingyun terlalu terperangkap bahkan untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum menemukan dirinya berhadapan langsung dengan kematian. Hati-hati Tuan Muda kedua. Sesepuh kelima lembah neraka mengayunkan kedua tinjunya untuk membantunya, tetapi sosok itu sudah mundur. Ketika sosok hitam itu berhenti, itu pasti Zuo Fan. Darah Zuo Fan mengalir dari mulutnya dan menunjukkan ekspresi marah, hanya dilampaui oleh niat membunuh di matanya. Sial, begitu dekat dan aku akan memiliki kehidupan Pang itu. Zuo Fan meludahkan darah dan menggonggong pada Huang Pu Qingyun. Huang Pu Qingyun kewalahan dan tubuhnya berkeringat dingin. Bajingan sialan ini terlalu licik. Dia memalsukan kematian di antara rubel agar aku cukup dekat untuk membunuhku. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu kelima, aku pasti sudah mati. Huang Pu Qingyun semakin bergolak, tetapi merasa lebih ngeri dari sebelumnya. Sisi Chu Qingcheng liar dengan sukacita. Zuo Fan tampak baik-baik saja seperti biasanya, hampir tidak bisa disebut terluka. Ya ampun, aku selalu menganggap rumor bahwa dia orang aneh tidak lebih dari lelucon. Tapi 2 tahun setelah terakhir kali kita bertemu, kekerasan kepala bocah ini mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dengan seberapa kuat tubuh tetua kelima lembah neraka, bahkan sesepuh ketiga pavilion naga terselubung ingin menghindari pertempuran dengannya. Mereka telah berkali-kali bertengkar selama bertahun-tahun tetapi selalu berakhir seri. Bagaimana bocah ini bisa sempurna setelah mendapat pukulan dari palunya? Dia adalah kekejian. Long Jiu tiba-tiba berkata kepada Xie Tianyang, "Nak, apakah kamu tidak melihatnya terakhir kali? Kapan dia menjadi seaneh itu?" Mengangkat bahu, Xie Tianyang merasa sedih. Siapa yang tahu itu semua akan terjadi dalam semalam? Dari lapisan ke-6 Ki kondensasi, di mana dia bahkan bisa mengalahkan ahli tempering tulang, dia tiba-tiba berubah menjadi orang aneh tempering tulang yang membunuh Yu Guiqi. Semalam, mereka semua menggigit bibir. Keterampilan membingungkan apa yang digunakan bocah itu untuk menjadi begitu mengerikan? Tapi kemudian mereka mengingat bagaimana dia berubah dalam semalam ketika klan Luo sedang dalam krisis pada waktu itu juga. Dan sekarang dia melakukannya lagi, kali ini mendapatkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kakak, berapa banyak yang kamu sembunyikan untuk kakakmu tersayang? Long Jiu menghela nafas saat yang lain menyaksikan Zuo Fan dengan takjub. Anak ini benar-benar monster. Tidak hanya kemampuan alkimianya yang jempolan, tetapi dia juga fasih dalam aspek lain. Tidak menyadari kakaknya tersayang, Long Jiu menyebutnya monster. Zuo Fan meludahi yang lain mulut penuh darah saat dia menyaksikan Huang Pu Qingyun yang terkejut dan sesepuh kelima. Kentut tua sialan, palumu hampir mematahkan tulang rusukku. Tapi kamu setidaknya berhasil mengguncang organ aku sedikit dan memberi aku sedikit luka. Lembah neraka, ya? Baiklah, lembah neraka kelima, aku akan mengingat hutang ini. Dengan wajah berkedut, Zuo Fan meludahkan kata-kata itu dengan penuh dendam. Namun, mengapa itu terdengar lebih seperti ejekan daripada yang lainnya? Pukulan palu pembudidaya tulang surga yang mendalam lapisan kelima tidak dapat membunuh pembudidaya tempering tulang, ketika itu akan berubah menjadi apapun. Ahli surga mendalam normal untuk bubur. Bahkan tetua ketiga pavilion naga terselubung tidak berani mengambil palunya. Paling tidak adalah luka serius dan terburuk, kematian. Tapi tulang rusuknya tidak retak, atau luka sedikit pun. Hanya siapa bocah ini? Sesepuh kelima telah sangat menghargai Zuo Fan sejak awal. Setidaknya pada level Yu Guiqi sejak dia berhasil membunuhnya.
Tapi dia sekarang menyadari betapa kelirunya dia. Pang ini benar-benar monster. Tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Syukurlah dia tidak berada di Profound Heaven Stage dan tidak dapat menggunakan tubuhnya secara maksimal. Meludah, tetua kelima berubah menjadi kuburan. Zuo Fan diam-diam tertawa setelah mengetahui apa yang ada di pikirannya. Ini adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Dan dia melakukan hal itu, tanpa kata-kata yang tidak berguna, kabur begitu saja. Makam tetua kelima tersentak dan mengutuk ke dalam saat ia bergegas untuk memblokirnya. Kamu pikir aku bodoh membiarkanmu pergi setelah kamu mengutukku? Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan. Kamu tidak akan hidup untuk membuat hidup aku sengsara. Dia memang ahli surga yang mendalam, mengejar dalam sekejap dan mengayunkan palu ke Zuo Fan lagi. Tapi Zuo Fan sudah siap kali ini. Menyeringai, sayap petirnya menangkis palu dan bergegas menuju sesepuh kelima. Penatua kelima sangat gembira. Zuo Fan mungkin menghindari pukulan itu, tetapi semakin dekat, tidak ada yang lebih baik. Sesepuh kelima melepaskan palu dan memukulkan tinjunya ke wajah Zuo. Pukulan itu memiliki kekuatan yang cukup untuk setidaknya mematahkan beberapa tulang kali ini. Tapi Zuo Fan tetap tenang, bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan ringan melangkah, langkah hantu yang membingungkan. Zuo Fan menghilang ke udara tipis dan muncul di belakang tetua kelima. Penatua kelima tidak tahu apa yang terjadi saat Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Nak, kamu tidak akan lolos semudah itu. Tiba-tiba, Huang Pu Qingyun muncul dan menghalangi pelariannya. Zuo Fan mengerutkan kening dan merasa kesal padanya. Aku sangat ingin menjatuhkannya tetapi ini bukan waktunya. Mereka berdua adalah pembudidaya tubuh tetapi dengan satu celah tahap. Perkelahian akan merugikan Zuo Fan. Selain itu juga akan memperlambat kecepatannya jika dia menggunakan sayap petir untuk menangkis lawannya. Setelah itu, tetua kelima akan bergegas selama jeda dan memperburuk keadaan. Tanpa alternatif, Zuo Fan menggunakan Mystifying Phantom Step lagi untuk melarikan diri dari Huang Pu Qingyun. Huang Pu Qingyun berdiri dengan bodoh di udara. Ada apa dengan seni aneh ini? Dia tidak pernah melihat sesuatu yang mirip dengannya. Namun, yang membuat cemas orang-orang di teras, sosok biru melintas, menghalangi pelarian Zuo Fan. Dengan ledakan, dia ditendang ke belakang sebelum dia bisa mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Dia menghantam tanah begitu keras, gelombang debu terbentuk. Zuo Fan yang berantakan mencakar kembali kakinya. Dia merasakan wajahnya yang sakit saat dia terlihat dingin. Penatua kelima dan Huang Pu Qingyun mengambil satu sisi di sekelilingnya seperti halnya sosok biru. Zuo Fan mencibir padanya, tendangannya cepat, tetapi hampir tidak kuat. Ternyata seorang penatua dari Merry Woods. Petik 2. Orang yang mendukung Zuo Fan tidak lain adalah Lin Zitian. Melihat sekilas Vicious Pilking, dia merasa terlalu lelah untuk bergabung dalam pertarungan. Huang Pu Qingyun dan tetua kelima tangguh tetapi tidak memiliki cara untuk melawan gerakan menakutkan Zuo Fan. Dengan demikian, menjadikan kecepatan Merry Woods satu-satunya cara untuk menjatuhkan anak nakal itu. Lin Zitian berpikir, keberuntungan berpihak pada yang berani. Dia memastikan untuk menendang kembali keburukan ini untuk memenangkan pujian terbesar. Tanpa sepengetahuannya, tendangan itu langsung menembus gerbang neraka. Penatua Lin, selamat. Aku akan mengingat ini nanti. Huang Pu Qingyun kesal dengan gerakan Zuo Fan yang tidak menentu.
Tetapi sekarang hanya Lin Zitian yang bisa menahannya di sini sehingga Huang Pu Qingyun menyanjungnya. Mengambil rencana tuan muda kedua, tetua kelima mengikuti. Tusuk kecil ini sangat sakit kepala, memiliki seni gerakan aneh di atas tubuhnya yang kuat. Jika bukan karena penatua Lin, dia akan melarikan diri. Lin Zitian bangga dengan pencapaiannya yang gemilang, tetapi menggelengkan kepalanya mencoba untuk bertindak dengan rendah hati. Peoni pengawas ingin sekali pergi ke sana dan menendang pantatnya. Dasar tua bangka. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membantu Drifting Flowers Edifice, tapi kamu bertindak sejauh membantu bajingan dari Regent Estate melawan menantu dari Drifting Flowers Edifice. Bodohnya aku menyia-nyiakan perasaanku padamu. Zuo Fan menyeringai menghina dan diam-diam mengutuknya karena bodoh. Kamu, bahkan dalam situasi ini, dia tidak menempatkannya di matanya. Dia sudah melihat melalui metode budidaya Mary Woods, trik yang tidak berguna, mewah tapi sia-sia. Jika muridnya menghancurkan dirinya sendiri dengan itu, apa yang akan dikatakan tuannya? Bagaimana dia bisa menjadi musuh yang layak jika dia yang paling lemah, meskipun tercepat? Zuo Fan mencibir. Dia hanya mempertimbangkan Huang Pu Qingyun dan tetua kelima, sambil melemparkan penatua Lin ke belakang pikirannya. Pengabaian tebang abis seperti itu membuat penatua Lin kesal, menyengat hatinya yang angkuh. Tuan muda kedua, tetua kelima, izinkan aku menangani bajingan sombong ini. Lin Zitian tidak menemukan apapun yang salah dan berteriak. Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Oportunis ini benar-benar berani. Kamu tahu aku membunuh Yu Guiqi, yang selemah kamu, namun kamu berani menantangku? Huang Pu Qingyun dan tetua kelima memandangnya dengan cara yang sama. Apakah orang tua ini baik-baik saja? Bahkan aku harus memperhatikan setiap gerakan aku ketika menghadapi iblis ini dan di sini kamu meminta untuk melakukannya sendiri? Hanya siapa yang benar-benar sombong di sini? 1 atau 2 pujian sudah ada di kepala kamu? Chapter 158. Menonjol dadanya, Lin Zitian merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Apa yang tidak dia lihat adalah kecurigaan di mata mereka. Penatua kelima, jika Penatua Lin ingin melawannya, mari kita berutang budi padanya dan kita akan membayarnya kembali di masa depan. Menyipitkan mata. Huang Pu Qingyun tidak lagi menebak-nebak dan setuju dengan Lin Zitian. Lin Zitian menangkupkan tangannya ke Huang Pu Qingyun dengan gembira, aku tidak akan berani. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Bagi tuan muda kedua untuk memberi aku kehormatan ini sudah cukup. Kata-kata Huang Pu Qingyun mengungkapkan betapa pentingnya dia memberi dirinya sendiri. Lin Zitian sangat gembira Mary Woods sekarang memiliki pendukung yang kuat. Tapi tuan muda kedua, tetua kelima berbicara dengan jijik. Meskipun wajahnya memiliki senyum pengertian ketika menoleh ke Huang Pu Qingyun. Seolah-olah tuan muda kedua peduli dengan pion bernama Lin Zitian ini. Dia hanya digunakan sebagai umpan untuk melihat trik lain yang dimiliki Zuo Fan. Setidaknya, mereka akan membuat beberapa rencana awal tentang cara menghadapinya. Terkekeh di dalam, tetua kelima menangkupkan tangannya pada Lin Zitian. Penatua Lin, terima kasih atas masalahmu. Kamu terlalu baik, tetua kelima. Wajah Lin Zitian memiliki senyum berkilauan di atasnya. Seperti bagian bawah laras dipuji sebagai jenius nomor 1. Sementara Zuo Fan hampir tidak bisa menahan ejekannya. Tidak ada orang bodoh yang lebih buruk daripada tikus lab yang tidak tahu apa-apa. Melawan orang bodoh seperti itu benar-benar buang-buang waktu. Zuo Fan tidak membuang kata-kata dan memanfaatkan kurangnya perhatian mereka dengan melompat mundur.
Sayap petirnya disematkan menjadi belati tajam untuk keluar dari pengepungan ini. Kali ini dia tidak membidik ke udara, tapi ke dinding di belakangnya. Karena dinding adalah yang paling dekat dengannya, tindakannya akan membuat yang lain tidak dapat bereaksi. Hal ini pada akhirnya akan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari Drifting Flowers Arena dan terbang ke angkasa. Dia akan segera bebas seperti burung, dalam elemennya sendiri. Sementara juga mengimbangi kecepatan mendalam surga ketiganya dari mengejar. Huangpu Qingyun berteriak kaget, sialan. Dia ingin lari. Dia mengutuk Zuo Fan di dalam karena sifatnya yang licik. Satu saat ceroboh dan dia akan menyelinap pergi. Pada saat dia dan tetua kelima sampai ke lubang di dinding, Zuo Fan memiliki keuntungan dari langit terbuka di luar. Hahaha, Huangpu Qingyun, yang kelima, kita akan bertemu lagi jika takdir memungkinkan. Zuo Fan mempercepat dan meninggalkan tawanya. Huangpu Qingyun dan tetua kelima menggertakkan gigi tetapi tidak mengejar. Mereka tahu sudah terlambat. Tapi Zuo Fan sekali lagi menghilangkan nama Lin Zitian. Itu jelas mengabaikan. Lin Zitian semakin marah. Si brengsek ini berpikir untuk melarikan diri bersamaku dari Mary Woods di sini? Absurd. Wow. Sosok Lin Zitian menghilang. Bahkan Huangpu Qingyun dan tetua kelima yang paling dekat, tidak memperhatikan gerakannya. Hal berikutnya yang diketahui semua orang, dia berada di belakang Zuo Fan dan menghentikan mundurnya Zuo Fan. Cepat sekali. Zuo Fan agak terkejut. Lin Zitian berada di Profound Heaven Stage tapi kecepatannya jauh di atasnya. Dia bukan tetua Mary Woods tanpa alasan. Meskipun, sejak kapan kecepatan adalah segalanya? Kamu tidak lebih dari macan kertas bagiku. Menyeringai, Zuo Fan tidak melambat sama sekali, langsung menuju penatua Lin. Hal ini membuat yang lebih tua marah besar. Dasar bajingan, kamu akan membayar penghinaanmu. Seperti singa yang marah, Lin Zitian meraung dan menyerang juga. Tapi Zuo Fan tidak keberatan, malah mengejeknya karena sayap petirnya diasah untuk menimbulkan benturan. Pemakamanmu, bentrokan sudah memiliki kesimpulan di benak semua orang. Zuo Fan adalah monster namun hanya seorang kultivator tempering tulang. Dia bisa menghadapi lapisan kelima yang mengesankan dari pembudidaya tubuh surga yang mendalam, sesepuh kelima lembah neraka sendirian. Belum lagi dia membunuh Yu Guiqi dalam satu pukulan. Kamu, Lin Zitian, bukanlah pembudidaya tubuh, bahkan lebih lemah dari Yu Guiqi. Namun, kamu berani menghadapi orang aneh seperti itu? Benar-benar tolol. Ayo pergi bersama, tetua kelima. Huangpu Qingyun berbicara. Terkejut, tetua kelima tidak mengerti. Tuan muda kedua, kita tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan jika kita bergabung. Bodoh, tabungan apa? Dia mungkin tidak bertahan lama, tetapi sebagai ahli surga yang mendalam dia dapat menunda bocah itu cukup lama untuk kita mengejar. Huangpu Qingyun sudah melesat dengan tetua kelima tertawa tepat di belakang dia. Zuo Fan telah lama menebak rencana mereka dan mulutnya tersenyum aneh. Wos. Tepat ketika mereka akan berbenturan, Zuo Fan menggunakan Mystifying Phantom Step lagi, hanya untuk muncul di belakang Lin Zitian. Apa? Huangpu Qingyun dan tetua kelima berhenti karena terkejut. Tawa Zuo Fan datang dari belakang Lin Zitian. Hahaha, rencanamu adalah membuatku membuang waktu untuk si idiot ini, kan? Kamu terlalu cepat menghitung ayammu. Sialan, dia menemukan jawabannya. Huangpu Qingyun merengut. Grup Longjiu sekarang juga terwujud. Lin Zitian tidak ada di sana untuk menyerang Zuo Fan,
tetapi untuk menahannya agar dua orang lainnya dapat menyusul. Itu jelas di luar niat Lin Zitian, akhirnya digunakan oleh Huang Pu Qingyun. Regent Estate memang ahli dalam manipulasi. Tapi Zuo Fan melihatnya sekilas, memuji keahliannya lebih tinggi. Dalam pertempuran 3 lawan 1 ini, mereka tidak bertarung hanya dengan tinju tetapi dengan pikiran. Jika salah satu pihak kehilangan salah satu aspek, kekalahan akan segera terjadi. Long Jiu semakin mengagumi Zuo Fan sekarang. Jika itu dia di sepatu Zuo Fan, dia akan menyerang Lin Zitian dan jatuh dalam perangkap Huang Pu Qingyun. Tapi sekarang situasinya sudah teratasi dan Zuo Fan bebas untuk pergi. Namun, sebelum ada yang bisa bernapas lega, Lin Zitian meninju Zuo Fan sambil meraung, "Pang, kamu berani meremehkanku? Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Karena kamu menginginkan kematian, aku akan menurutinya." Menemukan Huang Pu Qingyun dan stok tetua kelima masih dari sudut matanya, Zuo Fan menyeringai. Niat membunuh berkobar di matanya dan disodorkan ke Lin Zitian. Huang Pu Qingyun dipenuhi dengan penyesalan. Siapa yang tahu Lin Zitian begitu keras kepala, masih dalam pengejaran? Jika mereka tahu, mereka tidak akan berhenti. Sekarang, bagaimanapun, sudah terlambat untuk mengejarnya lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan Lin Zitian membuang nyawanya dengan sia-sia. Lin Zitian tampaknya tidak takut dengan harta iblis kelas 6 yang datang untuk hidupnya. Dia bahkan sempat mengejek, "Bocah, tidakkah kamu tahu kekuatan tidak berguna ketika kamu bahkan tidak bisa mendaratkan pukulan?" Zuo Fan sepertinya tidak menangkapnya. Melayang. Tapi kemudian Lin Zitian menghilang setengah meter darinya dan sayap petir hanya mengenai udara. Bagaimana? Zuo Fan terkejut. Mustahil untuk bergerak begitu cepat tanpa penumpukan. Hanya mystifying phantom step-nya yang bisa melakukannya, memungkinkan dia untuk berkedip dalam jarak pendek. Namun, apa yang gagal dia deteksi adalah riak di luar angkasa. Ini adalah ledakan jarak pendek. Tapi ledakan ini sangat cepat sehingga bahkan kecepatan ahli surga yang mendalam tidak dapat menandinginya. Dalam keterkejutannya, Lin Zitian muncul lagi dengan senyum mengejek sambil meninju dada Zuo Fan. Dengan lightning wings di tengah serangan, Zuo Fan hanya bisa menggunakan lengannya untuk memblokir. Tidak peduli seberapa cepat Mary Woods, kekuatanmu bukanlah apa-apa. Dengan pukulan kekanak-kanakan seperti itu, bahkan 100 tidak akan membantu. Bisakah pukulan satu orang membuat perbedaan? Hehehe, pernahkah mendengar upaya terus-menerus selalu menang? Mendengus, Lin Zitian mengejek Zuo Fan tetapi hatinya sangat marah saat dia menambahkan lebih banyak kekuatan ke pukulannya. Tapi Zuo Fan tidak peduli, karena Lin Zitian memang meninju seperti anak kecil. Yang paling bisa dia lakukan adalah menambahkan Yuan Qi pada pukulannya untuk menggetarkan organ Zuo Fan. Zuo Fan terperangah saat mengetahui harimau kertas ini mengirimnya terbang. Dia ditanam ke dalam batu dan akhirnya terkubur di bawah puing-puing. Ini mengejutkan semua orang di sekitar, membuat mereka menilai kembali Penatua Lin. Untuk mengirim Zuo Fan yang aneh terbang membuatnya mendapatkan gelar ahli puncak di tahap surga yang mendalam. Beberapa orang bahkan tidak percaya Lin Zitian yang oportunis memiliki kekuatan seperti itu dalam dirinya. Bahkan Huang Pu Qingyun dan tetua kelima pun terguncang. Rumble. Zuo Fan melompat keluar dari puing-puing tidak terluka, tetapi lengannya tampak meradang. Mengangkat matanya ke Lin Zitian, Zuo Fan sekarang serius. "Sepertinya aku meremehkanmu, Penatua Lin."
Sebaiknya kamu percaya. Kami, Mary Woods, telah menjadi salah satu dari 7 rumah berkat kekuatan kami. Lin Zitian menyingkirkan tinjunya saat matanya berkilat bangga. Di sekeliling memandang Lin Zitian dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Sosoknya tidak pernah terlihat begitu mengesankan. Terlepas dari semua itu, Lin Zitian dengan diam-diam meletakkan tangannya di belakang dan mengusap rasa sakit saat dia menarik napas dingin. Tangannya ungu.